Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hasna Nidana Dini dengan NIM 210.416 dari kelas PBSI 5A akan mempresentasikan tentang analisis kontraktif afiksasi perbahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Untuk tugas UAS analisis bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama ada perbandingan afiks perbahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Yang kedua ada perbandingan bentuk verba bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga perbandingan makna afiks verba bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Yang A. Perbandingan afiks verba bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Terdapat prefiks, sufiks, dan konfiks. Yang pertama, prefiks. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang salah satu anggota morfemnya tidak mempunyai wujud fonologis. Almorf seperti itu disebut almorf 0, kosong, 0, atau tanpa wujud. Contoh, medot yang artinya membuat putus, masak yang artinya memasak. Lalu prefiks "n" dalam verba bahasa Jawa dan prefiks "me" dalam verba bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Jawanya ada masak, yang dalam bahasa Indonesia memasak, lalu nomeri atau menomeri. Memang sedikit kata yang ditemukan untuk verba dengan bentuk almorf 0 ini dalam bahasa Jawa, kecuali yang dikatakan dengan yang diletakkan dengan sufiks bahasa Jawa seperti i atau ake. Lalu terdapat persamaan antara verba bahasa Jawa dengan verba bahasa Indonesia yang terbentuk dari satu suku kata yang diberi imbuhan prefiks "eng" dalam bahasa Jawa dan prefiks "me", "eng" dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa ada ngebom, dalam bahasa Indonesianya mengebom. Bahasa Jawa ngecat, mengecat, nyekon atau menyuruh. Dalam bahasa Indonesia mengerem, mengerem, lalu ngesuk atau mendesak. Dalam bahasa Indonesia menelan. Lalu ada ngelar atau memperluas, mengepak, nges atau menghukum, lalu mengelas dalam bahasa Indonesia. Lalu dalam tabel yang ketiga ini merupakan contoh kata yang mengalami proses peluluhan atau nasalisasi. Afiks "n" di dalam bahasa Jawa akan mengalami nasalisasi atau peluluhan jika bergabung dengan kata besar berawalan K, P, T, dan S. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, afiks "me" akan mengalami proses nasalisasi jika bergabung dengan kata dasar awal K, P, T, dan S. Yaitu pada kata yang bahasa Jawa, kepung, ngepung, potong, motong, tandur, nandur, sawang, nawang. Lalu dalam bahasa Indonesianya kepung, mengepung, potong, memotong, tari, menari, sontek, menyontek. Yang kedua ada sufiks. Sufiks "i" yaitu pada kata matuki, pukuli, jaluki, atau meminta. Lalu sufiks "n", japuken, paculen, tatanen, pepenen. Sufiks "n" ini dalam bahasa Indonesia adalah sufiks lah. Sufiks lah dalam bahasa Indonesia digunakan untuk penekanan atau juga
menyatakan perintah atau imperatif, sufiks ini memiliki penggunaan yang berbeda dan membingungkan, tetapi secara singkat dapat dikatakan bahwa sufiks ini sering digunakan untuk memperhalus perintah, untuk menunjukkan kesopanan atau menekankan ekspresi. Hanya sekitar 1 dari tiap 400 kata yang tertulis dalam bahasa Indonesia memiliki sufiks ini di dalam kategori kata tertentu untuk verba dan di dalam kalimat berfungsi sebagai predikat. Begitu pula dengan bahasa Jawa. Contohnya pada kata bukune sing cipok kui cupukan, yaitu subjek buku sing dicipok, lalu kui cupukan merupakan predikat. Lalu ada contoh lain yaitu telane kui godokan kanggo sarapan. Telane kui merupakan subjek, godokan merupakan predikat, kanggo sarapan merupakan keterangan. Yang ketiga adalah konfiks. Konfiks K dengan tambahan an ini dalam bahasa Jawa membentuk verba pasif. Misalnya katanduran atau ditanami, katungganan atau ditunggu, kapaculan atau dicangkuli, dan kabangan atau diwarnai merah. Di dalam bahasa Indonesia, verba pasif ditandai dengan konfiks ditambah dengan i, misalnya ditanami, dilalui, dan dijalani. Yang B, perbandingan bentuk verba bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Di dalam sini saya berusaha membandingkan bentuk pada verba bahasa Jawa dan bentuk verba bahasa Indonesia. Dengan perbandingan tersebut, semoga ada kesejajaran bentuk di dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan bentuk yang sama atau mirip maupun bentuk yang berbeda. Terdapat prefiks, sufiks, dan konfiks. Di dalam fungsi sebagai bentuk verba prefiks an, bahasa Jawa dapat bergabung dengan bentuk dasar yang berkelas verba adjektiva dan nomina, seperti pada contoh pada tabel. Prefiks an, bahasa Jawa jala, bentuk dasar jala. Ngajak, bentuk dasar ajak. Delok, bentuk dasar delok. Jupuk, bentuk dasar jupuk. Meluk, bentuk dasar peluk. Ngambang, bentuk dasar balang. Jama, bentuk dasar jama. Nguning, bentuk dasar kuning. Lalu yang selanjutnya, prefigme yang membentuk verba bahasa Indonesia dapat bergabung dengan bentuk dasar kategori kata verba, nomina, dan adjektiva. Contohnya, menjala, melihat, memeluk, melempar, menguning. Ini bentuk yang kata dasarnya. Jala, nomina, lihat merupakan verba, peluk merupakan verba, lempar merupakan verba, kuning merupakan adjektiva. Lalu, apabila contoh verba bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu diperbandingkan dalam bentuk dasarnya, dalam data tabel yang ini, tampak ada kesamaan kelas bentuk dasarnya, yaitu nomina, verba, dan adjektiva. Prefiks di dalam bahasa Jawa yang berkesejajaran dengan prefiks di dalam bahasa Indonesia dapat digabung dan dibentuk dasar yang berkategori kata verba nomina seperti
tampak pada contoh yaitu dijala, didelok, didakwa, diajak atau diajak. Dengan bentuk dasar jala dengan nomina, delok merupakan verba, dakwa merupakan kata nomina, ajak merupakan verba. Kedua prefiks ini memiliki distribusi yang sama baik dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Sama seperti itu untuk prefiks ke, bahasa Jawa berkesejajaran dengan prefiks ter dalam bahasa Indonesia. Prefiks ini dapat bergabung dengan kata dasar berkategori verba, nomina, dan adjektiva. Lalu, tidak jauh berbeda dengan prefiks ter dalam bahasa Indonesia, terdapat gabungan dengan bentuk dasar yang berkelas verba, nomina, dan adjektiva. Contohnya, verba bahasa Jawa ndelok, kedemok, kireng, keduplak, kesorot, kegunting, kolu. Lalu prefiks ter, terdepak, terhitam, tersorot, tergunting, tercantik. Yang kedua, sufiks. Sufiks i di dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia berkesejajaran, keduanya memiliki distribusi yang sama. Sufiks i dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia hanya dapat bergabung dengan kata dasar berkategori verba, seperti contoh berikut. Sufiks dalam bahasa Jawa, tutuki, bentuk dasar tutuk, tulisi, bentuk dasar tulis, merupakan kata verba. Sufiks i dalam bahasa Indonesia, ambili, bentuk dasar ambil, pukuli, bentuk dasar pukul. Yang ketiga, konfiks. Konfiks an berakhiran i, dalam bahasa Jawa berkesejajaran dengan konfiks me akhiran i dalam bahasa Indonesia. Konfiks n berakhiran i dalam bahasa Jawa dapat didistribusikan dengan verba, nomina, adjektiva, dan numeralia. Sebaliknya, konfiks me berakhiran i dalam bahasa Indonesia dapat bergabung dengan kata dasar yang berkelas kata nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan adverbia. Seperti pada contoh verba bahasa Jawa, ngausi, bentuk dasar kaos, mitoni, bentuk dasar pitu, metengi, atau bentuk dasar peteng, ngadusi, atau bahasa bentuk dasarnya adus. Kaos merupakan nomina, pitu merupakan numeralia, paten merupakan peteng merupakan adjektiva, adus merupakan verba. Dalam bahasa Indonesia, sufiks me berakhiran i melindungi, bentuk dasarnya lindung merupakan verba, mengukur, bentuk dasar ukur merupakan verba, membuahi, bentuk dasar buah merupakan nomina, menemani, bentuk dasar teman merupakan nomina, menduai, bentuk dasar dua merupakan numeralia, memerahi merupakan bentuk dasar merah, menyudahi, bentuk dasar adjektiva, seperti itu. Lalu yang C, perbandingan makna afiks verba bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Terdapat 3, yaitu makna prefiks an bahasa Jawa dan prefiks me bahasa Indonesia. Yang kedua, makna prefiks di bahasa Jawa dan prefiks di bahasa Indonesia. Yang ketiga, makna sufiks i bahasa Jawa dan sufiks i bahasa Indonesia. Yang keempat, makna sufiks
K berakhiran N bahasa Jawa dan konfiks di berakhiran I bahasa Indonesia. Yang pertama, makna prefiks N bahasa Jawa dan prefiks M bahasa Indonesia. Bagian melakukan perbuatan. Prefiks N dalam bahasa Jawa dapat menyatakan atau melakukan perbuatan terlihat pada penggunaan bentuk kata buka dalam bahasa Jawa dan membuka dalam bahasa Indonesia. Kedua kata itu dituturkan dari bentuk dasar buka dan prefiks N dalam bahasa Jawa. Sementara bahasa Indonesia menggunakan prefiks M. Contohnya seperti pada tabel berikut. Bahasa Jawa nuku, bahasa Indonesianya membeli. Bahasa Jawa jupuk, bahasa Indonesia mengambil. Masak, bahasa Indonesianya memasak. Maca, bahasa Indonesia membaca. Lalu bagian 2, membuat sesuatu menjadi kausatif. Prefiks N pada kategori verba yang menyatakan membuat sesuatu menjadi apa yang disebutkan oleh kata dasarnya terlihat pada bentuk kata bolong dalam bahasa Jawa dan menyumbat dalam bahasa Indonesia. Verba ini termasuk verba aktif menyatakan pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang dikatakan pada kata dasarnya atau perbuatan sesuai menjadi kausatif. Contohnya pada bahasa Jawa membuntu, makna bahasa Indonesia menyumbat, bahasa Jawa medot, dan makna bahasa Indonesia menutup, bahasa Jawa mutih, ngirang. Lalu ada menyatakan makan. Prefiks N dalam bahasa Jawa dapat menyatakan makan, minum, mengisap. Apabila diimbuhkan pada beberapa kata benda yang menyatakan makan, terlihat pada bentuk nyate atau makan sate dalam bahasa Jawa dan nyilih dalam bahasa menyirih dalam bahasa Indonesianya. Contoh lainnya bakso dalam bahasa Jawa, makna bahasa Indonesia mengopi, ngeteh, merokok. Mengeteh, merokok. Lalu ada menyatakan makna arah atau menuju ke. Prefiks N dalam menyatakan makna arah atau menuju ke harus diimbuhkan pada kata benda yang menyatakan tempat atau arah. Terdapat bentuk ngelor dalam bahasa Jawa dan melaut dalam bahasa Indonesia. Lalu mengudara, ngewetan dalam bahasa Indonesia mendarat. Yang kedua, makna prefiks di bahasa Jawa dan prefiks di bahasa Indonesia. Prefiks verba dalam bahasa Jawa berkesejajaran dengan prefiks verba di dalam bahasa Indonesia. Dapat menyatakan makna perbuatan dilihat dari segi penderita atau subjek dikenai perbuatan dengan sengaja yang dilakukan pelaku. Verba ini merupakan verba imbangan prefiks N dalam bahasa Jawa maupun prefiks M dalam bahasa Indonesia yang perbuatan aktif. Sementara verba di prefiks D menyatakan perbuatan yang pasif. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh pada tabel. Bahasa Jawa dijiwit, makna bahasa Indonesia dicubit. Dipedot, makna bahasa Indonesianya diputus.
ditagih, makna bahasa Jawa ditagih. Lalu ditraktir, makna bahasa Indonesianya ditraktir. Contoh lainnya ada bolong atau berlubang, piringnya dibolong, bambunya dibuat. Dibuat berlubang. Lalu bobol, tanggulnya dibobol, tanggulnya dibuat bobol. Pedot atau putus, talinya dipedot, talinya dibuat putus. Yang ketiga, makna sufiks i bahasa Jawa dan sufiks i bahasa Indonesia. Akhiran i dalam bahasa Jawa dapat bermakna berkali-kali. Sufiks i harus diimbuhkan pada kata kerja yang menyatakan tindakan, seperti tutuki atau pukuli dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, makna konfiks k berakhiran an bahasa Jawa dan konfiks di berakhiran i bahasa Indonesia. Sebagai verba pasif, kata-kata berprefiks di berakhiran i dalam bahasa Indonesia lazim digunakan sebagai predikat dalam kalimat pasif. Konfiks k dengan akhiran an dalam bahasa Jawa dapat menyatakan berkali-kali atau berulang-ulang. Contoh, ketunggunan atau ditunggui terus-menerus. Begitu pula dengan dalam bahasa Indonesia, contohnya dipukuli. Contoh lebih lanjutnya pada tabel ini. Bahasa Jawa, katuturan, makna bahasa Indonesia dipetiki. Bahasa Jawa, ketutukan, makna bahasa Indonesia dipukuli. Kajiwitan, dicubit. Kasorotan, ditendangi. Adapun makna konfiks n berakhiran i dalam bahasa Jawa memiliki persamaan dengan konfiksme berakhiran i dan me berakhirankan dalam bahasa Indonesia. Apabila n berakhiran i bermakna melakukan perbuatan berulang-ulang, maka n dan berakhiran i memiliki persamaan makna dengan konfiksme berakhiran i. Sebaliknya, apabila makna kausatif atau melakukan perbuatan untuk orang lain, konfiks n berakhiran i bermakna mirip dengan konfiksme berakhirankan dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, seperti pada tabel. Ngitiki, makna bahasa Indonesianya mencubiti. Jiweli, menendangi. Jupuki, mengamili. Jiwiti, menggelitiki. Lalu gondoli atau membawakan. Gorengi atau menggorengkan. Godoki, merebuskan. Makna konfiks ni atau dalam bahasa Jawa memiliki variasi makna dalam bahasa Indonesia, yaitu konfiks me dan kan dan me dan i. Kedua konfiks ini dalam bahasa Indonesia memperhatikan bahwa bahasa Indonesia lebih variatif. Demikian presentasi dari saya. Jika terdapat kekurangan dalam menganalisis atau melakukan presentasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.